Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bertemu pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Retno Ekawati SPD selaku Kepala TK Islam Tarbiyatul Banin 19 Salatiga, yang kami hormati seluruh peserta diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang berbahagia pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pengisian materi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Dwi Putri Rahmawati Zain SPD. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Atik untuk menjadi dirijen di depan. Untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan. Kepada
Islam Tarbiyatul Gadis 1903, kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat peserta diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah pada hari ini yang kami banggakan dan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul bersama, belajar bersama di tempat ini dengan keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi Agung junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang untuk ibu-ibu semuanya yang mana pada siang hari ini telah menyempatkan waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi yang akan diadakan oleh CGP Angkatan 9 Kota Salatiga. Hari ini kita akan belajar bersama, berbagi ilmu bersama dengan CGP kita. Semoga ilmu yang kita dapat pada siang hari ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya dan bermanfaat pula untuk anak-anak didik kita. Semoga nanti ilmu yang diberikan oleh CGP bisa kita terapkan di lembaga kita ini. Ibu-ibu yang kami hormati, mungkin untuk diseminasi ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Putri, dan tujuan kita diseminasi pada siang hari ini yaitu untuk aksi nyata, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif yang pasti adalah sesuatu yang baik untuk anak didik kita, seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Putri selaku narasumber pada siang hari ini. Dan semoga saja nanti dengan adanya CGP di lembaga ini, lembaga kita ini nanti dapat menghasilkan, dapat menciptakan anak-anak yang berkarakter, terutama karakter yang positif, disiplin yang positif, seperti yang akan didiseminasikan pada siang hari ini, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Setidaknya anak-anak nanti di sekolah ini bisa menerapkan budaya positif tersebut. Walaupun kita setiap hari juga sudah menerapkan, tapi nanti mungkin akan banyak ilmu yang kita dapat dari diseminasi pada siang hari ini. Semoga saja nanti dengan adanya guru penggerak ini anak-anak karakternya semakin kuat, ibu-ibu. Jadi anak-anak nanti semakin mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, mempunyai karakter yang baik, dan dapat diterapkan di sekolah ataupun di lingkungan rumah masing-masing, seperti itu. Nanti setelah ini mungkin Bu Puput akan mendiseminasikan untuk materi pada siang hari ini. Jadi nanti kita akan belajar bersama dengan Ibu Puput selama 1 jam ke depan, seperti itu. Semoga nanti ilmu kita dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di diri kita ataupun di anak-anak kita ataupun di lingkungan sekitar kita. Mungkin itu saja sambutan yang dapat kami sampaikan. Nanti kita bisa menyimak langsung materi dari Ibu Putri. Demikian sambutan yang bisa kami berikan. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno atas sambutan yang diberikan. Kini tibalah kita di acara yang utama,
yang kita nantikan, yaitu acara pengisian materi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Dwi Putri Rahmawati Zain SPD. Kepada Ibu Putri kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Islam Tarbiyatul Banin 19 Ibu Retno Ekawati SPD, yang kami hormati seluruh peserta diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah sehingga kita diberi kesempatan dan kenikmatan untuk bisa berkumpul pada siang hari ini tanpa halangan suatu apapun. Akhirnya kita dapat melakukan kegiatan dalam rangkaian calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Salatiga. Salawat serta salam marilah kita panjatkan, senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu-ibu, saya hormati di sini. Saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif, yaitu bagaimana saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 9 untuk menuju pembebasan modul 1 yang telah kami lewati. Saya akan menampilkan beberapa slide yang sudah saya buat dan sudah saya terapkan di sekolah. Salam bahagia, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta. Tujuan diseminasi budaya positif yaitu berbagi konsep budaya positif, kemudian berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai, keyakinan universal, dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Disiplin positif, ada beberapa konsep disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ada beberapa. Saya meminta untuk Bu Ati dan Bu Puji mungkin Bu Ati sebagai A dan Bu Puji sebagai B. Nah, yang A adalah tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. Cobalah Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Coba mari kita kepalkan, bayangkan semua itu adalah mempunyai keyakinan Anda. Yang B, nanti tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda
Kira-kira Bu Uci akankah mau untuk mengasihkan kepalan yang ada di kepala tangannya? Hai Puji, kamu punya apa itu? Lihat dong. Nanti kalau kamu tak kasih, nanti di sana. Ayo, boleh dong. Enggak. Kamu kok pelit banget sih? Coba. Minta apa? Minta apa? Minta teman. Kira-kira mau nggak ya si Puji ya? Kenapa kamu nggak mau? Ini kan punya aku nggak mau. Kasih sama teman itu. Oke, terima kasih. Nah, ternyata Bu Uci tidak mau mengasihkan apa yang sudah ada dalam genggamannya. Kenapa? Karena dalam kegiatan ini sungguh siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan Ya. kesimpulannya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu karena itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi Bu Puji tidak akan mengasihkan kepalan tangannya itu terhadap Bu Ati, walaupun Bu Ati itu sudah mengiming-imingi Mbak Puji, Bu Puji dengan apapun itu. Terima kasih kepada Bu Ati dan Bu Puji. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid kita itu sendiri. Teori kontrol dapat digunakan guru ketika menghadapi murid. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser, teori ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu ilusi guru hanya mengontrol murid, ilusi bahwa guru semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi guru itu apa-apa harus benar. Guru itu murid tidak pernah benar di mata guru. Kalau zaman dulu seperti itu. Nah, Dr. William Glasser ini akan meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol tersebut. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Disiplin adalah disiplin positif adalah usaha untuk mengontrol diri dalam memilih tindakan agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa nggih? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti ini di sini ada profil pelajar Pancasila yang sekarang digunakan dalam kurikulum Merdeka. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ini ada nyanyinya ibu-ibu. Mari kita coba ya. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa menyanyikannya karena dapat memudahkan kita untuk mengingat semuanya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen tahun 2024, motivasi ekstrinsiknya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ketika kita melakukannya, ada hukuman, pasti kita akan jengkel. Nah, itu sudah tidak dilakukan dalam pendidikan pada masa ini. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, mereka melalui pendekatan restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, kira-kira kalau di kelas itu, anak itu kalau salah, apakah kita langsung menegurnya di depan teman-teman? Tidak. Kenapa? Nah, itu yang akan kita lakukan nanti pada segitiga restitusi yang akan kita laksanakan. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi yaitu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis. Misalnya, ada anak yang salah memakai baju seragam. Nah, kita saat itu juga menyuruhnya untuk lari-lari di lapangan. Nah, seperti itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, dia tidak memakai baju seragam. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan kalau di depan teman-temanmu seperti itu? Nah, itu tugas guru untuk menguatkan dia, karena tidak mungkin saat itu dia pulang ke rumah, begitu. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mencari solusi dan memperbaiki kesalahan mereka. Nah, mereka harus tahu dulu, kita membuat anak-anak itu mencari kayak
keyakinan kelas. Nah, nanti kita bahas keyakinan kelas pada materi selanjutnya. Nah, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sampai bawah. Nah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Nah, boleh kita tulis G. Yang pertama ada yang menyebutkan hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, kira-kira jawaban tadi sudah benar atau tidak? Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Nah, kira-kira anak capek boten? Capek karena orang terlambat gue kok nulis 100 kali gitu. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Termasuk hukuman karena termasuk hukuman fisik. Teman-temannya di kelas tapi dia panas-panasan di lapangan lari-larian. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena dia telah melakukan coretan di situ, maka dia harus membersihkannya. Gitu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga termasuk hukuman karena hukuman tadi adalah fisik dan psikis. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi karena dia sudah mencoret-coret kertas temannya dan harus diganti. Kemudian hukuman atau konsekuensi. Sekali lagi ya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, PJOK itu konsekuensi atau nanti? Konsekuensi atau hukuman. Lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk apa? Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Panas-panas karena mengobrol tuh harus berjemur di tiang bendera. Itu termasuk hukuman karena psikisnya panas dan malu terhadap teman-temannya. Membersihkan tumpahan air di meja karena
tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, karena dia sudah melakukannya, kemudian dia membersihkannya. Kemudian yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, PJOK itu adalah olahraga. Jadinya dia telat 10 menit untuk keluar lapangan. Makanya itu termasuk konsekuensi, karena lari itu juga termasuk PJOK. Seperti itu. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, termasuk hukuman. Karena hanya mematahkan pensil, suruh membersihkan WC sekolah. Misal sekolahnya ada WC 4, apakah anak itu tidak capek, gitu kan? Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nanti jika semuanya siswa disuruh mengangkat kaki 1, yang tidak bisa menjawab akan berjejer-jejer. Nah, kira-kira kakinya capek napa mboten nggih? Nah, itu berlaku pada sekolah saya dulu. Dulu saya juga seperti itu. Masih ada hukuman di dalam kelas. Dulu teman saya ada yang tidak mau menjawab ketika bu gurunya bertanya. Kemudian dilempar penghapus. Nah, saya masih ingat sekali itu. Jadi itu saya belajar dari pengalaman-pengalaman saya dulu. Itu termasuk hukuman. Begitu. Keyakinan kelas. Ini adalah tugas kita sebagai guru untuk membuat keyakinan kelas pada setiap sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira apa? Kenapa? Coba kita lihat bersama-sama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Nah, jadi anak itu akan lebih yakin dalam menjalankan kehidupannya di dalam kelas daripada mengikuti peraturan yang hanya tertulis saja, terpampang di dinding kelas, seperti itu. Keyakinan kelas itu ada berisi juga nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kalimat keyakinan kelas harus merupakan kalimat yang positif. Saya sudah menerapkan pada kelas saya, kelompok B di kelas Usman, berkeyakinan kelas, karena kalau di SD itu kan muridnya dikasih kertas satu-satu sehingga mereka bisa menulis sendiri dan mengungkapkannya apa yang dirasakan. Tapi kalau dari TK kita bikin lingkaran, kemudian kita duduk dan membuat anak-anak itu kira-kira apa yang harus kita yakini. Ada yang bilang baik Bu, berarti kan termasuk saling menghargai. Saling membantu, itu jadi saling bekerja sama. Kemudian disiplin waktu. Kalau berangkatnya jam 7:30, anak itu berangkatnya jam 8:30. Kemudian teman-temannya bilang telat gitu. Nah, jadinya anak-anak membuat disiplin waktu. Kemudian religius kita sudah terapkan. Mandiri, anak dapat mandiri makan sendiri, kemudian dapat mandi sendiri, dan ada yang bilang jujur Bu. Oke, berarti kita menggalinya dengan kejujuran. Kemudian kreatif, anak bisa membayangkan, mengimajinasikan apa yang telah mereka pikirkan. Kebutuhan
kebutuhan dasar manusia adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Sinten yang tidak membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini? Nah, jika kita senang, pasti kita bisa hidup, bertahan hidup untuk hidup, mempertahankan aku cik pengen urip karena aku senang, seperti itu. Ada cinta dan kasih sayang yang kita inginkan dari suami, dari anak, dan dari lingkungan sekitar kita. Kita butuh kebebasan, orang mau dikungkung ning omah terus. Kita juga perlu main, perlu berkumpul perlu bersosialisasi dengan orang-orang sekitar kita. Lima posisi kontrol yang harus kita ketahui. Nah, kita akan menjadi seperti ini: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, pada saat dulu, pembelajaran dahulu, guru itu ada yang membuat merasa bersalah, ada yang sebagai penghukum, pemantau, dan manajer. Nah, kita akan membahas satu persatu apa itu penghukum, pembuat merasa bersalah, dan yang lainnya. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Terlambat pagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini dengan bahasa yang keras. Terlambat lagi gitu. Nah, kemungkinannya anak itu bisa marah dan mendendam kepada gurunya itu. Itu jika kita sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah. Guru bersuara lebih lembut, membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, kita menggunakan nada yang rendah. Kira-kira anak akan lebih dekat dengan kita. Murid akan merasa bersalah, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, dia pasti akan merasa bersalah dengan gurunya. Oh iya, nopo kok aku terlambat, seperti itu. Guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo Ani, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, sambil tertawa. Jadi anak itu tidak takut. Ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Sambil senyum-senyum. Jadi dia tidak akan takut terhadap gurunya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Namun, murid menjadi tergantung pada guru. Nah, ini yang harus kita batasi. Boleh sebagai teman, tapi tidak boleh lebih. Jadinya anak malah menyepelekan seperti itu. Guru sebagai pemantau. Guru pada saat mengawasi sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Adi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, di sini hasilnya jika kita sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar
melanggar salah satu peraturan sekolah. Karena dia tahu murid itu mengingatkan kembali atas konsekuensi yang telah dijalankan pada sekolahnya. Manajer. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Nah, kita seharusnya bisa menjadi manajer dalam pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan menjadi manajer yaitu, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi anak itu dituntut tapi tidak ditekan. Hasilnya, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, ini tugas kita, ini PR kita untuk menjadi seorang manajer yang baik pada kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menghargai atas dirinya. Nah, nanti kita akan bahas, ini ada salah satu video yang sudah saya lakukan dan restitusinya sudah saya lakukan di kelas. Segitiga restitusi. Nah, kita dalam menerapkan restitusi tadi perlu menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi yang salah. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau menanyakan keyakinan kelas apa yang kalau kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita mendekat kepada anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ketika kita mengalami masalah pada anak, kita harus menggunakan ini. Jangan tiba-tiba, loh kok pecah kayak gelas gitu. Jadi jangan menyalahkan anak tiba-tiba, karena anak itu kadang tidak tahu apa yang kira-kira dia lakukan itu salah atau benar. Nah, video ini terjadi ketika Taki itu mengambil stiker milik Reza. Tapi saya tanya, kemudian pulang sekolah saya panggil. Kira-kira kenapa kamu mengambilnya? Takinya tadinya takut lari-lari, terus bilang, Puput bilang saja, pelan saja mau bilang, sebentar boleh? Tidak ada teman-teman yang lain, saya bilang gitu. Kemudian Taki bilang, lah aku nggak boleh mainan di kelas stikernya, jadi ya tak ambil. Nah, kemudian saya tanya, kira-kira kalau mengambil barang punya orang salah tidak? Dia bilang salah, tapi aku pengen, katanya. Nah, jika dia pengen, apakah
harus mengambil punya orang. Kalau mau pinjam, kamu harus apa? Saya bilang gitu. Kemudian Taki bilang, saya tak bilang ke Reza dan minta maaf, Bu. Oke. Nah, semua orang pernah berbuat salah, tapi kamu berani mengakuinya. Saya bilang gitu. Ini terjadi ketika setelah pulang sekolah, anak-anak sudah pulang semua. Nah, mengambilnya itu Taki waktu pelajaran dalam kegiatan berjalan seperti itu. Jadi tidak tiba-tiba, ayo Taki ngambil yo, ayo kembalikan harus apa? Nanti malah dia takut dengan kita. Jadi kita mendekat ke anaknya. Dia tahu harus bagaimana kalau dia mengambil barang punya orang lain. Nah, seperti itu. Ada lagi. Ini video yang sudah, tapi ternyata tidak bisa diputar. Nah, ini percakapan-percakapan yang saya pakai ketika restitusi tadi. Ini juga terjadi. Ada Reza dan Arpan. Dia bilang ke Faisal, Faisal jelek, Faisal jelek gitu. Nah, itu sering terjadi di kelas saya. Nah, kira-kira terus mereka panggil setelah istirahat itu. Kira-kira kalian kalau digitukan mau tidak? Apa yang kamu lakukan itu enak tidak kalau didengar sama Faisal? Mereka bilang, enggak Bu. Nah, mereka juga bilangnya lembut, tidak marah-marah, tidak lari-larian. Kemudian saya tanya lagi, nah kira-kira kemarin kita sudah membuatnya tidak boleh mengejek orang lain, termasuk saling menghargai. Jadi mereka ingat lagi apa yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita belajar bersama. Saya memang belum bisa menguasai apa yang saya dapatkan, tapi saya akan berusaha untuk menerapkan pada kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, monggo saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Bu. Terima kasih kepada Ibu Dwi Putri Rahmawati Zain SPD atas materi yang diberikan. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada ibu-ibu jika ada hal atau materi yang kurang berkenan, kurang dipahami, dapat ditanyakan. Monggo, silahkan. Oke, monggo Bu Siti. Bagaimana keyakinan kelas harus terbentuk di TK atau di kelas? Ya, terima kasih. Mungkin langsung saya jawab, oke? Ya, kalau di TK, seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak itu tidak bisa menulis sendiri, belum bisa tepatnya. Anak-anak belum bisa dikasih kertas, terus menulis sendiri dengan apa yang mereka ucapkan. Misalnya, ada anak kelas B, walaupun kelas B, tapi banyak sekali yang mereka belum bisa untuk menulis lancar di dalam kertas. Karena memang guru TK itu tidak diwajibkan agar mereka dituntut bisa menulis. Nah, nanti akan mereka berjalan sendiri di dalam sekolah SD. Nah, kita membuatnya, kita membuat lingkaran. Kalau sekolah saya, kami membuat lingkaran, kemudian anak-anak ditanya. Nah, kira-kira sebelum belajar, kalau kita ada yang lari-larian, nah kita harus apa? Anak-anak berceloteh, banyak sekali kata yang mereka ucapkan.
Nah, kita sebagai guru yang meluruskan kata tersebut, misal seperti saling menghargai tadi. Anak-anak itu cuman orang untuk ngece, Bu. Nah, kata itu tidak baku. Nah, kita yang membuat kata baku. Seperti itu. Makan Bu Siti. Terima kasih. Ada lagi? Oke, monggo Bu Narti. Saya akan menanyakan bagaimana penerapan keyakinan kelas pada anak TK. Oke, terima kasih. Kita menggunakan segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah untuk mencari tahu dulu kenapa, apa yang terjadi. Jadi kita tidak boleh untuk menekan dia, nggak boleh kasar. Kita mencari tahu dulu dengan suara yang pelan. Kita harus sebagai teman dulu. Kemudian menstabilkan identitas. Kita memberitahu kalau yang telah dia lakukan itu salah. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau kita berbuat salah? Nah, kalau anak-anak TK biasanya bernyanyi yang kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Nah, itu adalah sesuatu keyakinan kelas yang saya terapkan dan bisa kami terapkan bersama di dalam sekolah dan di dalam kelas. Seperti kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Nah, itu bisa untuk menstabilkan identitas. Kemudian kita memvalidasi. Anak itu divalidasi. Nggak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Tapi kamu harus tahu apa yang akan kamu lakukan jika kamu berbuat salah. Kita menekankan. Jadi anak tahu, oh nek salah ki aku kudu ngene, seperti itu. Nah, begitu Bu Narti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Harin. Mungkin masih ada lagi? Saya kira cukup ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan atau apa yang harus kita lakukan di dalam kelas, kita akan mencari materi bersama dan kita terapkan bersama di dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dwi Putri Rahmawati Zain SPD yang telah memberikan kita materi yang sangat banyak sekali dan mendapat kita upgrade dengan keilmuan bagaimana anak-anak di sekolah dan guru di sekolah. Kini tibalah kita di acara penutup. Semoga dengan acara ini dapat memberikan hal yang bermanfaat baik untuk kita dan mendapatkan ilmu yang bertambah dan lebih dapat banyak wawasan yang kita tahu untuk mendidik anak putra putri kita di rumah. Sebelum kita tutup, doa kafaratul masjid dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara, saya memohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya siapa? Terus kenapa diambil? Gak boleh main stiker di sini. Emang itu punya siapa kok diambil Taki? Reza. Tapi Taki sudah bilang sama Reza. Belum bilang. Taki harus tahu.
laki-laki tahu nggak nek nggak punyanya teman boleh diambil atau tidak? Kakek sudah bilang apa tadi sama Reza? Kakek sudah bilang apa? Dia bilang maaf. Terus lain kali kalau punyanya Reza ada di situ lagi, tapi mau ambil? Enggak. Tapi pengen stiker. Terus nek tadi pengen stiker harus apa? Punya temennya diambil? Enggak. Harus apa coba lihat buku boleh? Boleh? Besok bilang apa sama Reza? Oke ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan umpan balik atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Puput selaku CGP Angkatan 9 Kota Salatiga tentang diseminasi pemahaman disiplin positif dan keyakinan kelas. Secara keseluruhan, materi yang disampaikan oleh Ibu Puput sudah baik dan mudah dipahami. Diseminasi ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Ilmunya sangat banyak sekali untuk diterapkan di lembaga kita. Dan tidak hanya sampai di situ saja, mungkin bisa diterapkan di lingkungan-lingkungan sekitarnya, terutama di lingkungan sekolah. Dan dengan adanya diseminasi tersebut, membuat pemahaman tentang disiplin kelas dan keyakinan kelas ini semakin kuat. Setelah diseminasi ini, kami berharap Ibu Puput selaku CGP Angkatan 9 bisa menerapkan materi tersebut di lembaga ini, dan semoga saja lembaga kita semakin baik. Semoga saja nanti kedepannya kita semakin paham tentang materi-materi yang telah disampaikan oleh Ibu Puput, dan jangan bosan-bosan untuk selalu berbagi ilmu dengan teman-teman kita di lembaga ini. Dengan adanya diseminasi ini secara tidak langsung sudah berdampak baik untuk lembaga kita, dan sudah mulai ada perubahan-perubahan yang diterapkan di siswa-siswa kita, dan alhamdulillah sudah semakin berkembang dengan sangat baik. Semoga CGP kita tidak selalu bosan berbagi ilmu, sehingga dari teman-teman juga akan mendapatkan ilmu, akan mengetahui ilmu-ilmu yang sudah didapat oleh CGP kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herotun Nafisa. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Dwi Putri Rahmawati Zen SPD di TK Islam Tarbiyatul Ban 19. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Dwi Putri mengenai budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama untuk disiplin untuk siswa. Karena masih banyak di sekolah ini siswa yang sudah disiplin, tetapi disiplinnya hanya karena faktor ekstrinsik, bukan karena dalam diri mereka atau bukan karena kesadaran mereka. Kami, para guru di TK Islam Tarbiyatul Ban 19 mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kami, para guru yang juga mengetahui tentang bagaimana cara memposisikan diri kepada siswa, apakah kita sebagai penghukum merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan ataupun menjadi manajer. Kemudian kami jadi mengetahui tentang bagaimana menanamkan perilaku disiplin intrinsik dalam siswa, sehingga siswa dapat melaksanakan budaya positif karena kesadaran bukan karena paksaan. Selamat sekali lagi kepada Bu Dwi Putri. Semoga selanjutnya kita dapat berkolaborasi untuk dapat menciptakan lingkungan yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.